semuanya, kembali lagi bersama saya Stella Manikita di podcast The Gold Voice of Genesis Squad. Di sini sudah ada teman-teman saya, di samping kanan ada kakak Niputu Sinta dan di samping kiri sudah ada kakak Angel Waang. Tolong say hi ke kamera. Baik, di podcast kali ini kita akan membahas tentang bully. Kebelakangan ini kita sudah mendengar banyak kasus tentang bully di mana-mana, baik itu di sosmed, di lingkungan sekitar kita, dan di lingkungan sekolah, dan di tempat-tempat lainnya. Kasus bully ini sudah berdampak buruk bagi kehidupan, mulai dari kesehatan mental yang mengakibatkan depresi, kita terkucilkan, dan gila, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa. Jadi, di podcast kali ini kita akan membahas dan mengupas tuntas tentang pembulian. Baik, menurut kakak Angel, apa itu bully atau pandangan kakak tentang bully, dan apakah kakak pernah membuli atau dibully? Ya baik, yang saya pahami tentang apa itu bully ialah suatu pola perilaku, bahkan bukan insiden yang terjadi sekali-kali. Biasanya pelaku bully berasal dari orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi atau memiliki posisi kekuasaan yang tinggi. Nah, seperti anak-anak yang lebih besar atau bisa dibilang anak-anak orang berada atau orang kaya, dan mereka yang memiliki atau dianggap populer sehingga mereka dapat menyalahgunakan posisinya. Dan bagi saya belum pernah membuli atau dibully. Oke, terima kasih. Menurut kakak Angel, bully adalah pola perilaku yang biasanya orang yang membuli adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan di wilayah tersebut atau memiliki peran-peran tertentu. Baik, dari pertanyaan yang sama saya lemparkan ke kakak Sinta. Jadi menurut saya bullying itu merupakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang, di mana tujuan kekerasannya yaitu untuk merendahkan, menyakiti, bahkan menjatuhkan harga diri seseorang. Nah, kekerasan ini biasanya itu dilakukan kepada si korban yang dimana memiliki kelemahan seperti kelemahan fisik, bahkan materi. Nah, biasanya orang yang melakukan pembulian ini merupakan orang yang melebihi kemampuan dari si korban. Jadi mereka menggunakan ketidakmampuan si korban untuk menjadikan bahan bulian mereka. Nah, jadi kita tahu bahwa banyak sekali bentuk bullying yang ada di sekitar kita. Contohnya saya ambil dari fisik. Nah, bullying dalam bentuk fisik ini bisa kita ambil dalam bentuk menyakiti, contohnya seperti memukul dan mencaci maki seseorang. Itu juga termasuk bullying karena itu merupakan suatu perilaku yang tidak baik, di mana perilaku ini termasuk dalam bullying karena perilaku ini dapat menyebabkan mental si korban menjadi down atau tidak dapat susah berkomunikasi dan melanjutkan hari-hari selanjutnya. Oke, dari kakak Sinta, bullying menurut dia adalah kekerasan yang mengakibatkan hal-hal buruk, dan ada juga bentuk bully yaitu bentuk fisik. Selanjutnya di sini saya menyiapkan satu kasus. Kasus ini terjadi di lingkungan sekolah, di mana ada seorang siswa yang di setiap hari itu dia disuruh-suruh, dikucilkan, direndahkan, dan pada suatu ketika amarahnya tidak terkendali dan itu menyebabkan satu kasus, dan para pihak sekolah juga turun tangan dalam masalah itu. Yang sadisnya, para pihak sekolah tidak mendukung korban, tetapi dia malah mendukung yang membuli ini. Oke. Jadi, pertanyaan saya, apa dampak kepada anak tersebut jika masalah tersebut tidak ditanggulangi atau diselesaikan dengan secepatnya? Dan bagaimana pencegahannya untuk masalah tersebut? Pertanyaan ini saya berikan kepada kakak Angel. Ya baik, dari kasus yang sudah kakak Stella sampaikan,
akan terjadi dampak yang buruk bagi si korban. Dampaknya ialah akan mengalami gangguan depresi dan mengalami kecemasan. Selain itu, efek bully terhadap si korban akan mengalami kesehatan mental pada si korban tersebut, dan ia akan mengalami perasaan yang sedih, dia merasa rendah diri, kesepian, dan kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai, serta akan mengalami perubahan pola tidur. Nah, selanjutnya pencegahan yang dapat atau yang saya pikirkan mengenai si korban pembuli tersebut ialah harus adanya sosialisasi mengenai bully, memberikan bantuan kepada korban, membuat aturan ketat tentang bully, menetapkan yang baik untuk melawan bully, dan membuat pelaku untuk menghentikan perilaku buruknya. Oke, baik. Dari kasus yang sama, saya juga meminta bagaimana cara menanggulangi kasus tersebut, dan itu saya berikan ke Kak Sinta. Nah, sekarang ini banyak sekali kita dengar kasus-kasus bullying di sekitar kita. Namun pada dasarnya bullying itu bukan terjadi di era orang dewasa, namun kebanyakan bullying ini terjadi di era sekolahan, di mana yang menjadi pelaku bullying dan juga korban bullying itu adalah anak-anak dari sekolah. Nah, jadi kita dapat menanggulangi kegiatan bullying ini dengan cara berani membuka diri untuk melapor kepada pihak berwajib ataupun orang tua dengan cara menceritakan apa yang terjadi pada diri kita, apa yang membuat kita cemas, dan apa yang mengganggu aktivitas-aktivitas kita. Dan kita juga harus berani untuk melawan si pelaku dengan cara mengajarkan diri kita untuk cara membela diri. Oke, baik. Luar biasa dari Kakak Sinta dan Kakak Angela Ang. Mari tepuk tangan untuk kita semua. Okay, from the presentation and impact that has been explained, I want to ask for motivation to stop bullying from Angel and Sinta. The change again. Motivation from me: if you have a dream, fight for it. If reason requires discipline, it's a loss, not about how many times you've been rejected, played, or blamed, but it's about how many times you can snap up again and get back up the courage to hold on. Well, maybe this is a little motivation for me. So when we experience emotional pain, we don't have to continue to fight it anger, but turn anger, disappointment, humiliation into core energy to prove that we are not what they think we are. Thank you. Demikian podcast kami kali ini. Terima kasih kepada Kakak Putri Sinta dan Kakak Angel Waang yang sudah meluangkan waktunya untuk kita bercakap-cakap di sini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.